Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angga. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing tentang jaringan komputer, lebih tepatnya tentang network fundamental. Apa itu jaringan komputer? Nah, jaringan komputer adalah sekumpulan dua atau lebih perangkat yang saling terhubung untuk berbagi data, sumber daya, dan layanan. Nah, apa sih tujuan dengan adanya jaringan komputer ini? Yang pertama, tentunya untuk berbagi data. Contohnya seperti pihak A mengirimkan data berupa file ke pihak B, dan itu menggunakan jaringan teman-teman. Yang kedua, untuk berbagi perangkat, contohnya satu printer dapat digunakan oleh banyak komputer, itu juga menggunakan jaringan komputer teman-teman. Lalu selanjutnya, untuk komunikasi, contohnya ya mudah seperti chat, telepon, video call, nah itu menggunakan jaringan teman-teman. Lalu selanjutnya untuk akses internet bersama. Nah, banyak perangkat dapat mengakses internet melalui satu koneksi, seperti di router, akan ada modemnya tuh. Nah, itu bisa eh, menggunakan wireless, wifi ya teman-teman biasanya. Yaitu menggunakan jaringan komputer teman-teman. Lalu selanjutnya untuk memudahkan pengelolaan data dan user. Oke, kita lanjut ke jenis-jenisnya. Yang pertama adalah LAN, Local Area Network. Nah, ini tuh jaringan komputer yang mencakup skalanya tuh kecil teman-teman. Kayak misalkan di rumah, lalu di sekolah, nah itu pun satu gedung teman-teman. Nah, itu tuh bisa dibilang lokal ya. Selanjutnya adalah MAN, Metropolitan Area Network. Nah, ini cakupannya tuh lebih luas, seperti satu kota atau wilayah metropolitan. Nah, satu kota tuh misal di Jakarta Timur ada beberapa gunung. Nah, gedung-gedung tersebut tuh saling berhubungan dalam konteks jaringan teman-teman. Jadi bisa berbagi data, file, komunikasi, dan segala macam. Nah, itu disebut dengan MAN, teman-teman. Lalu selanjutnya adalah WAN, Wide Area Network. Nah, ini tuh cakupan yang sangat luas, teman-teman ya. Itu bisa beda negara atau bahkan beda benua, teman-teman. Nah, ini merupakan hal sederhana. Jaringan komputer terbentuk dari beberapa komponen utama, yaitu host, media transmisi, dan protokol jaringan. Nah, apa sih fungsi host itu? Fungsi host adalah untuk perangkat yang mengirim dan menerima data. Contohnya, komputer, laptop, server, printer, handphone, dan sebagainya. Lalu, media transmisi itu adalah sebuah jalur yang digunakan untuk mengirim data. Kayak contoh itu kayak kabel-kabelan, teman-teman. Nah, untuk yang wireless biasanya itu menggunakan WiFi. Lalu selanjutnya protokol jaringan, TCP atau IP. Nah, ini berfungsi untuk sebagai aturan agar perangkat dapat saling berkomunikasi. Contohnya adalah TCP, IP, UDP, HTTP, dan FTP, teman-teman. Nah, bagaimana agar hal tersebut dapat berkomunikasi? Yaitu dengan menggunakan IP address atau sebagai identitas dari perangkat tersebut, teman-teman. Nah, ini analogi sederhananya ya. Jika perangkat ini tidak punya IP address atau identitas, maka tidak bisa saling terhubung, teman-teman. Dari yang punya identitas dari komputer A itu, jika mau terhubung ke komputer B, nah di komputer B ini harus mempunyai identitas. Nah, itu tuh IP address. Itu sebagai identitas dari suatu perangkat, teman-teman. Nah, ini untuk analogi sederhananya. Kayak pengirimnya itu kayak orang lah, orang atau perangkat itu pengiriman itu kayak alamat rumah, ini tuh IP address teman-teman. Jadi pengirim tuh mau mengirim sebuah data ke penerima tuh lewat IP address. Jadi jika tidak ada IP address ya tidak akan bisa. Jadi seolah-olah pengirim tuh mau mengirim data ke penerima tapi
tidak mengetahui alamatnya juga tidak bisa, teman-teman. Lalu selanjutnya adalah 4 komputer terhubung. Nah, ini menggunakan switch, ada 4 komputer. Masing-masing memiliki host yang berbeda. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada host yang berbeda, seperti 2, 3, 4, dan 5. Nah, itu untuk host, teman-teman. Nah, jika komputer 1 pengen terhubung dengan komputer 4, itu bisa langsung terhubung jika memiliki satu network yang sama, namun hostnya berbeda, gitu, teman-teman. Nah, jika komputer 1 ingin berbagi data dengan komputer 4, itu bisa langsung, teman-teman, tanpa lewat ke komputer 2, lewat ke komputer 3. Jadi dari komputer 1 langsung ke komputer 4 melewati switch. Nah, ini untuk submarine network fundamental, teman-teman. Oke, kita akan sedikit demo menggunakan simulasi di Cisco Packet Tracer. Nah, di Cisco Packet Tracer ini adalah sebuah aplikasi untuk simulasi jaringan yang bisa secara real time gitu, asli gitu. Di sini banyak komponennya ya, isi laptop server, ada VoIP juga untuk komunikasi, ada printer juga, lalu juga ada hal lain yang bisa disimulasikan di sini, ada router juga, ada wireless untuk seperti modem dan lain-lain ada. Kita akan demokan bagaimana sih cara komputer tersebut terhubung. Nah, pertama-tama kita masukkan dulu IP address ya. Nah, untuk lokal ya, teman-teman, untuk lokal ada yang harus di notes ya, teman-teman. Yang ini, yang saya select ini, itu bisa dibilang network, teman-teman. Dan ini yang terakhir itu adalah host. Nah, jadi selama networknya sama, namun hostnya itu juga harus berbeda, itu bisa terhubung. Tapi kalau dari networknya aja sama, itu tidak bisa terhubung. Itu untuk lokal ya, teman-teman. Itu untuk lokal. Nah, kita langsung saja demokan. Kita kasih IP address. IP address bebas berapa, yang penting sama nanti. Misalkan 11 dan hostnya 1. Ini subnetnya, ini untuk prefix ya, kita pakai yang 2525.25.0 aja. Kalau sudah ya kita pilih laptop, kita masukkan sama networknya 11, lalu hostnya berbeda, teman-teman, supaya bisa terhubung. Subnetnya juga sama. Setelah itu kita temukan saja dari FE0 dari PC ke laptop. Nah, jika sudah, kalian bisa klik P aja di keyboard kalian. P itu untuk ping, teman-teman. Nah, ini supaya biar lebih mudah. Nah, ini in progress. Kan saja. Nah, ini tuh untuk mempercepat simulasi, teman-teman. Jadi biasanya tuh jika kalian habis sambung kabel, nah kabel itu kan biasanya warna oranye. Nah, itu tuh loading. Nah, biar cepat langsung warna hijau tuh pakainya, teman-teman, biar langsung kayak cepat-cepat lah gitu. Oke, itu simpelnya. Nah, terus saya akan contohkan bagaimana kalau beda network. Tidak akan bisa. Ini beda network ya, teman-teman. Nah, kita coba lagi. Oh, pilot, teman-teman. Karena apa? Karena untuk lokal itu harus satu network, teman-teman. Kita samakan lagi ya. Sama, nah itu kan untuk ping secara cepat lah ya. Nah, kalau biasanya teman-teman tuh kan pakai main prompt apa di CMD laptop, nah itu bisa kalian cek aja dengan ping
alamat IP sebelah ya, di satu. Nah ini nggak bisa, kenapa nih? Nah seperti ini teman-teman. Jika ada apa ya, kita close dulu, kita coba lagi. Ini laptop ya, take 1 sih harusnya, take 1. Oke, berhasil. Sudah sudah bisa reply ya teman-teman, dan TL. Lalu selanjutnya kan biasanya teman-teman menemukan sebuah error ping seperti request timeout dan network destination unreachable kan. Nah, apa sih bedanya? Nah, untuk request timeout itu tuh bahasa bahasa sederhananya itu seperti yang teman-teman. Jadi dari PC 0 itu tuh ngeping ke laptop tidak bisa kan? Nanti akan ada tulisan request timeout. Nah, itu artinya dari PC 2 atau laptop itu tuh dia tidak melakukan reply. Ya, kita reply itu seperti ini teman-teman. Nah, ini kan dari sini kan ke sini nih, ke sini. Nah, dari sini dari laptop itu tidak boleh lagi ke sini. Makanya dibilang request timeout. Bahasa mudahnya gini dah. Dari pihak A menghubungi pihak B, namun pihak B tidak merespon. Gitu teman-teman. Nah, di sini, nah kalau request timeout itu dia itu tidak bisa teman-teman. Dia itu tidak bisa balik lagi ke pihak A lah. Lalu selanjutnya untuk network unreachable adalah teman-teman, kalian jika sama-sama dua device ini mempunyai identitas atau IP address, dari pihak satu ingin menghubungi pihak dua, namun akan ada balasan seperti network address destination lah ya, unreachable gitu pokoknya. Nah itu artinya adalah kalian menghubungi ini, namun alamatnya tidak ada gitu. Jadi misal ini alamatnya itu adalah satu, dan ini tuh dia tuh alamatnya tuh tidak ada. Misal kita mau ngeping ke alamat 2, namun ternyata dia ini bukan alamat 2, jadi bisa 3, 5 atau berapapun itu ya teman-teman. Ya untuk yang menggunakan switch seperti tadi analogi, kita pakai saja di sini. Ini untuk lokal, kalau lokal masih mudah, asalkan satu network atau satu jaringan itulah, yang penting beda. Dan juga untuk host itu bisa dilihat dari prefixnya teman-teman. Prefix itu untuk menentukan jumlah host yang tersedia ya, berapa gitu. Kita pakai otomatis saja. Nah, ini kan biasanya nih orang-orang gini kan, ini kan orange, kita gini aja teman-teman, biar hijau. Nah jika sudah kita mulai print. Nah switch itu sebenarnya tuh ya sebagai perantara aja. Sebenarnya tanpa switch juga bisa, cuman kan jika kalian apa ya, case itu case asli the buffer. Misal beda ruangan itulah ya, kan nggak mungkin pakai kabel yang panjang banget ya, kayak ada switch. Nggak mungkin juga kan langsung peer to peer kayak gini kan, juga panjang banget gitu. Nah switch ini fungsi itu untuk ya efisiensi lah bisa dibilang. Jadi tinggal IP-nya sama, apa IP network itu sama di sini yang saya bikin 192.168.11. Nah itu tuh network. Nah titik satunya itu adalah host. Nah selama networknya sama itu bisa. Jadi switch ini tuh selain menghemat port juga berfungsi sebagai supaya bisa terhubung dengan banyak komputer ya teman-teman, atau device ya, seperti itu ya. Mungkin itu saja
yang bisa saya sharing. Ya mohon maaf jika penjelasannya agak belibet ya teman-teman. Mungkin sekian sedikit sharing tentang jaringan dasar, lebih tepatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan ataupun kesalahan dalam eh, pengerjaan. Ya terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.